Assalamualaikum Mas. Ya, video kali ini kita mau sharing soal downsize ya Mas. Menurut pengalaman kita, bengkel kita ya Mas, yang udah ya puluhan lah, mungkin bahkan ratusan unit kita downsize ya Mas ya. Terus kita bongkar downsize punya orang, dari orang lain juga ya Mas ya. Hasil downsize yang kata yang punya motornya jedak lah apa segala macem. Menurut pengalaman kita di video yang lalu di TikTok juga, kenapa saya bilang per itu ganjel atau damper yang pas atau kompatibel untuk sulingan ini ya Mas ya, karena memang dari awalnya dari bawaan pabrik pun per ya Mas ya, gitu bawaannya per. Jadi untuk ukuran downsize-nya berapa kita harus menyesuaikan pernya, mau kita potong berapa, pakai per yang ukuran berapa senti, 3, 4 atau 5 senti ya kan. Jadi kenapa saya bilang kompatibel, karena per ini masih ada daya geraknya Mas tuh, ya kan, ada daya gerak. Jadi ketika ribon balik ke atas sok depan itu, hantam lubang balik ke atas, dia meminimalisir jedak, karena per ini lentur, bisa lentur lagi, mau lentur dia ya kan, jedak meminimalisir, bahkan mungkin tidak ada, karena per ini mau gerak ketika dia menghantam ujung sulingan ini. Ketika dari sini tabung main cedak narik ke atas, dia suaranya nggak bunyi jedak ya, seperti ini ya Mas ya. Nih. Ya kan, masih beda dengan pipa. Nah, pipa seperti ini masih rata-rata memang banyak jualannya seperti ini pipa, karena murah, gampang ya kan. Tuh, ketika dia menghentak per balik ke atas ya kan, ribon pipa itu mengadu seperti ini ya Mas ya. Tuh, jadi kadang ada suara jetaknya itu seperti itu ya Mas ya. Nih, nah, seperti itu, makanya saya bilang menurut pengalaman saya lebih kompatibel per aslinya, atau ada juga dijual di online after di marketplace ya. Memang lebih mahal daripada pipa sih, tapi memang dia yang kompatibel menurut pengalaman bengkel saya ya. Kalau soal mau pakai pipa atau per itu terserah mas-masnya semua ya. Cuma pengalaman saya dari orang lain atau beli di marketplace pakai pipa itu seperti itu Mas, seperti ini Mas, ada suara jedaknya ya kan, ada suara jedaknya karena pipa ini mati, dia nggak bisa gerak, yang bergerak cuma per suling aslinya ya kan. Tapi ketika baliknya agak keras pasti ada suara jedak ya Mas ya. Seperti itu, makanya menurut saya yang lebih pas dan kompatibel ya per seperti ini. Pernya ukuran sesuai per aslinya, bawaan dipotong atau kita beli lagi per orisinil lebih bagus. Kita potong ukurannya sesuai, kita rapin lagi ujungnya ini ya kan. Kadang-kadang orang potong main potong aja tapi nggak dirapetin lagi kayak gini ya, dibakar, caranya juga dibakar sama, tapi dirapin lagi agar tingginya sama, kanan kiri sesuai ya Mas ya. Kanan kirinya sama, kita downsize pun pas ukurannya. Jadi pipa ini bisa juga, tapi lebih pasnya menurut saya, lebih bagusnya per seperti ini ya kan, per seperti ini ya Mas ini. Nah, ini per seumpama ini per aslinya. Nah, kita mau downsize berapa nih, 3 cm, 4 cm atau 5 cm, tinggal kita masukkan. Nah, seperti itu. Tinggal nanti kita main di garpu atasnya itu, di sok garpu pemasangan mau berapa senti naiknya, itu lebih aman kalau menurut kita ya kan. Terus untuk pemasangan baut 2, biasanya memang kalau dinaikin asnya nggak bisa dipasang baut 2 tanpa baut aslinya dibubut ya kan, atau ada jualannya juga di marketplace ya, atau kalau di sini langsung kita bubut karena memang kita ada mesin bubutnya ya Mas ya. Kita pasang baut 2 untuk apa?
fungsinya untuk safety mas ya. Jadi ketika shock itu pendek, otomatis dia lebih keras. Ketika menghantam lubang, kita menghindari untuk naik ke atas. Safety untuk pengendara itu ya mas ya. Selain safety dan keamanan, dilihatnya juga bagus. Jadi lubang bautnya tetap dipasang 2 ya mas ya. Kadang-kadang kalau baut 1, si mekanik ngencenginnya nggak kira-kira, banyaknya selek, potong bisa ya kan gitu. Tapi kalau baut 2 tetap kenceng, walaupun dengan kira-kira kita bautnya tetap kenceng, presisi atas bawah karena bautnya 2 ya mas ya. Nah seperti itu ya mas ya. Ya kita dari 2013 atau 2022 kita udah main seperti itu ya, alhamdulillah. Puluhan mungkin bahkan ratusan lah di map kita. Di TikTok juga saya upload di map, yang paling banyak di map ya mas ya. Cek aja di map auto suspension, banyak kita hasil downsize. Ya memang sih kita tahu kita nggak mungkin bisa memuaskan kemauan semua orang ya kan, tapi seenggak-enggaknya kita meminimalisir akibatnya, dalam artian ketika nanti dikendari itu aman untuk pengendara ya mas ya. Selain tampilannya dapet, rasanya masih masuk, safety nomor 1 ya mas ya. Untuk downsize di bengkel kita auto suspension mau di Bitung atau di Tiga Raksa ya mas ya. Dan nah setelah itu saya juga mau sharing soal per ini mas ya. Orang ada teman-teman atau mas-mas pada nanya semua, Pak pernya dipotong atau dibakar? Kalau di kita mau dibakar bisa, dipotong lebih efisien. Soalnya menurut saya pengalaman saya, ketika per ini sudah dibakar ya mas ya, mas-mas itu kan berpikiran nanti ketika mau dinormalin lagi nggak perlu beli per kan gitu sebenarnya. Tapi sebenarnya ya mas ketika per itu udah dibakar, itu menurut saya nggak bisa dinormalin lagi, dalam artian standar lagi itu nggak bisa ya. Kita tarik lagi seperti ini dari sini ke sini, itu menurut saya nggak bisa mungkin normal dalam artian standar kayak awal. Karena apa? Ketika per udah dibakar seperti ini ya mas ya, kita bakar seperti ini ya mas ya. Nah kita bakar, ketika kita bakar seperti ini nyampe merah, kita rapetin ya mas ya, itu sifat bajanya udah hilang mas ya. Sifat bajanya udah hilang. Jadi ketika per itu nanti kita tarik ya mas ya, ini per asli, per ori ya mas ya, per dalam, per shock depan asli ya. Ini untuk memperjelas, sharing sama mas teman-teman aja mas semua, biar nggak pertanyaannya biar nggak penasaran lah seperti itu, nanti bisa dilurusin lagi atau enggak kan gitu ya kan. Kita setelah makar seperti ini kita rapetin, itu enggak, menurut saya nggak bisa ditarik normal lagi kayak awal. Standarnya ukurannya berapa mungkin bisa, tapi dengan mudah rapet lagi masih seperti itu ya kan. Nah seperti ini ya mas ya, ini udah rapet ya mas ya. Kita dinginkan ya mas ya. Kita dinginkan, nanti kita dinginkan, bisa nggak ditarik lagi kayak tadi panjangnya kan gitu. Mungkin bisa panjangnya, tapi ketika dia ditekan dalam keadaan dingin pun dia mudah, karena sifat bajanya, sifat pernya udah hilang mas. Jadi saya mau memperjelas, memberi pembenaran soal per ini biar nggak keliru dalam artian nanti ketika dirapetin pas dibakar bisa dinormalin lagi, nggak perlu beli per. Itu menurut saya keliru mas ya, menurut saya keliru, kurang pas lah. Yang sebenarnya ini faktanya seperti ini mas, kita coba buktikan ya mas ya. Nah ini kita masukin air mas ya, tuh biar dingin. Nah biar dingin ya mas ya. Nah, mas ya, nah, ini kita tarik, coba kita tarik pakai tang ya mas ya. Ya mas ya, ini udah ketarik segini ya mas ya. Tarik mas ya.
Ini ketarik ya mas ya, seperti ini ya mas ya. Ini udah ketarik lah, ini buat sampel aja. Nah terus kita nariknya ukurannya seberapa tadi mungkin bisa, tapi ukuran renggangnya ini itu kita ngira-ngiranya sulit ya mas ya, ngira-ngiranya sulit ya mas ya, ngira-ngiranya sulit. Nah setelah itu coba tekan lagi ya kan? Coba kita tekan lagi. Dia mudah rapat lagi mas ya kan, tanpa dipanasi mas dia mudah rapat lagi. Jadi banyaknya ketika dipasang lagi di motor dalam keadaan per ditarik lagi, udah pernah dibakar, ditarik lagi, dipasang di motor, pasti ambles mas di dalam sok itu, per itu ambles lagi mas ambles karena sifat pernya udah hilang, sifat bajanya udah hilang. Dia nggak mungkin bisa standar lagi menurut saya, menurut fakta ini loh ya, menurut fakta yang udah kita coba lakukan ini ya mas ya. Jadi terserah mas-mas sekalian, kalau mau dipotong itu menurut saya lebih cepat, lebih efisien. Nanti kalau mau standarnya tinggal beli per lagi, per ori banyak jualannya, per ori banyak dan mudah lah karena memang umum diganti ya kan. Tapi kalau mau dibakar aja dirapetin juga bisa ya kan, cuman memang prosesnya lebih lama, kita bakar dulu pelan-pelan ngerapetinnya ya kan. Walaupun dipotong tetap dirapihin ya mas biar dia nanti rapi seperti ini, nggak nongol. Ketika kalau kita potong di sini, seumpamanya kita potong di sini dia jadi renggang seperti ini, nggak seperti itu ya mas. Kita rapetin lagi jadi seperti ini nanti rapi ya. Kita bakar ujungnya aja mas untuk ngerapin ini aja mas ya. Kita bakar ujungnya ini mas untuk ngerapin aja biar pas kanan kirinya, dua per itu seimbang. Ketika kita downsize, kita masukkan ke dalam tabung itu pas ya mas ya. Jadi mudah-mudahan dengan video ini, fakta ini, sharing kita ada manfaatnya ya mas ya, biar nggak bertanya-tanya atau salah paham ya kan. Dipotong atau dipanasin itu semuanya bisa ya, plus minusnya seperti itu. Tapi yang pasti menurut saya yaitu tadi, ketika per itu udah dipanasin, dibakar sampai merah, kita rapetin lagi, dan suatu saat kita tarik, itu menurut saya nggak bisa normal standar kayak awal, karena sifat baja dan baja, sifat per dan bajanya udah nggak ada mas, karena udah kita bakar itu tadi. Jadi ketika kita pasang dalam keadaan standar di sok, itu dia mudah ambles, mudah rapat lagi walaupun dalam keadaan dingin. Oke ya mas ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya mas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.